Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Wiandita dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Karanggede. Hari ini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang wawasan Nusantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Menurut Winarno dalam Kabir 2015, wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Wawasan juga dapat diartikan sebagai cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Secara terminologis, wawasan Nusantara dijelaskan menurut pendapat beberapa ahli dan juga lembaga sebagai berikut. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Lemhanas, wawasan Nusantara berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Dwi Winarno SPD MSI, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Dr. Haji Syahrial Syarbaini MA, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersifat, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi,
Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatukan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Setiap orang harus berpartisipasi dalam kesatuan bangsa Indonesia. Jika hal ini dapat terlaksana, maka dapat mencegah terjadinya perpecahan antar warga negara. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada wawasan Nusantara, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mendukung pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama, yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Asas wawasan Nusantara yang pertama adalah kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM atau hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara itu, tujuan yang sama adalah terciptanya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran berarti berani berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Yang keempat adalah solidaritas. Solidaritas berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasari atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar, dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. Yang terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Kesetiaan terhadap keputusan bersama sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.
Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan akan hancur. Ini berarti hilangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas-asas tersebut, maka wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, implementasi wawasan Nusantara harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan NKRI dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Demikian sedikit pembahasan materi yang saya sampaikan. Semoga kita dapat menjadi warga negara yang baik yang mencintai NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.